Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suwarmi CKB Angkatan 2, Guru TK IT Insan Kamil, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang tugas modul 2.1.A.9, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi, dengan Bapak Dr. Andes Joko Sihwidi MM sebagai fasilitator, dan Ibu Wahyu Tribudianti SPDMM sebagai pendamping pengajar praktik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Sebelum pembelajaran dimulai, agar kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi, maka guru melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan kesiapan belajar anak, kebutuhan minat belajar anak, dan kebutuhan profil belajar anak. Yang pertama, guru melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan kesiapan belajar anak. Guru dapat seperti equalizer. Guru melakukan pemetaan terhadap murid, mana yang bisa memahami dengan cara konkret dan mana murid yang dapat memahami materi dengan abstrak. Guru membedakan kemampuan murid mana yang dapat memahami dengan cara sederhana dan murid mana yang dapat memahami secara lebih kompleks, dan seterusnya. Yang kedua, guru melakukan pemetaan murid berdasarkan minat belajar. Guru memetakan murid mana anak yang menyukai pembelajaran bidang studi olahraga atau fisik motorik, mana murid yang menyukai pembelajaran sains atau kognitif, dan mana murid yang menyukai kesenian atau seni. Dan yang ketiga, pemetaan berdasarkan profil belajar. Profil belajar akan melibatkan tempat tinggal, budaya, dan karakter. Karakter sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran melalui audio, visual, atau kinestetik. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkan 3 strategi, yaitu strategi diferensiasi konten, strategi diferensiasi proses, dan strategi diferensiasi produk. Setelah melakukan pemetaan murid, guru wajib menyiapkan media pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan belajar bagi semua murid. Murid ada yang menyukai gaya belajar melalui visual, audio, dan kinestetik. Untuk itu, media pembelajaran yang tepat adalah belajar melalui video, sehingga kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi. Karena dengan menonton video, anak yang suka belajar melalui visual, mereka akan belajar dengan melihat gambar-gambar, dan anak yang menyukai audio, mereka akan mendengar suara yang ada di dalam video, baik itu berupa lagu maupun deskripsi dari materi tersebut. Dan bagi anak yang suka kinestetik, mereka akan belajar dengan menonton video meskipun sambil menggerakkan tubuhnya. Materi yang disiapkan tidak hanya satu jenis saja, misalnya hanya menulis, karena tidak akan dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi semua murid. Guru harus menyiapkan 3 jenis media pembelajaran untuk diberikan kepada anak, yaitu untuk anak yang menyukai bidang pengembangan fisik motorik, maka berikanlah kegiatan yang dapat merangsang fisik motoriknya. Misalnya melalui kegiatan kolase, melipat, melompat, berlari, dan bermain bola. Dan untuk anak yang menyukai bidang pengembangan sains ataupun kognitif, maka berikanlah tugas yang dapat merangsang tumbuh kembang pemikirannya. Misalnya melalui kegiatan mengenal konsep bilangan, menyusun pola gambar, mengelompokkan benda-benda, menyusun puzzle, bermain Lego, dan lain sebagainya. Untuk anak yang menyukai bidang pengembangan kesenian atau seni, maka berikanlah materi yang dapat merangsang kemampuannya, misalnya dengan cara menggambar, bermain musik, menari, menyanyi, dan lain sebagainya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang lebih optimal.
Meskipun pembelajaran dengan media yang berbeda, kegiatan dan hasil belajar berbeda-beda, namun pembelajaran berdiferensiasi tetap mengacu pada tujuan pembelajaran dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Pembelajaran diferensiasi adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar anak, diharapkan hasil pembelajarannya akan lebih optimal, apalagi jika dikaitkan dengan kesiapan belajar murid. Anak ada yang memiliki kemampuan belajar rendah, ada yang memiliki kemampuan sedang, dan ada yang memiliki kemampuan tinggi. Maka berikanlah soal yang beragam, jangan disamaratakan, karena hasilnya tidak akan maksimal. Namun jika diberikan sesuai dengan kemampuan, maka hasilnya akan lebih optimal. Koneksi pembelajaran diferensiasi dikaitkan dengan materi sebelumnya adalah jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran diberikan kepada anak harus sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu anak memiliki kemampuan yang diberikan Tuhan sejak lahir, sehingga guru hanya mampu menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat merubah kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Terkait dengan kodrat zaman, pada zaman sekarang jika guru mengajar hanya dengan teks dan papan tulis, maka hasilnya tidak akan efektif. Anak belajar saat ini sesuai dengan kodrat zaman, yaitu ilmu dan teknologi yang terus berkembang. Maka media yang paling tepat adalah audiovisual melalui tayangan-tayangan. Misalnya melalui pembelajaran snack video, TikTok, maupun video-video pembelajaran yang lainnya. Materi pembelajaran inquiry apresiatif adalah guru memandang murid dari segi positif, bahwa semua murid adalah anak yang pintar, namun membutuhkan guru yang tepat untuk membimbingnya sesuai kodratnya masing-masing agar tumbuh maksimal. Sebagai contoh, seekor ikan pandai berenang, maka jangan mengajarkan ikan berlari, tetapi ajarkanlah ikan bagaimana cara berenang yang baik supaya tumbuh maksimal dan meraih prestasinya. Kelinci pandai berlari, maka jangan mengajarkan kelinci untuk belajar berenang, tetapi ajarkanlah kelinci berlari dengan teknik yang baik, sehingga kelinci dapat mengembangkan kemampuannya dengan lebih optimal dan dapat meraih prestasi sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula dengan murid kita, jika di antara mereka ada yang berbakat menggambar dan mewarnai, maka ajarkanlah kepadanya teknik menggambar dan mewarnai yang baik untuk mengasah kemampuannya supaya dapat meraih prestasinya, dan bukan mengajarkan kepadanya bermain bola karena hasilnya tidak akan baik dan tidak akan mendapatkan prestasi. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1.A.10. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.